Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Furqon, NPM 2508260214. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remediasi blok MOI saya, yaitu mind map tentang mekanisme infeksi dan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama itu ada pengertian infeksi. Infeksi merupakan proses biologis yang diawali dengan masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh manusia, diikuti oleh kemampuan mikroorganisme tersebut untuk bertahan hidup, berkembang biak, menghindari sistem pertahanan tubuh dan akhirnya menyebabkan kerusakan jaringan. Tidak semua infeksi menimbulkan gejala klinis. Pada beberapa kondisi, sistem imun mampu mengeliminasi patogen yang sebelum timbul penyakit. Sedangkan pada kondisi lain, patogen dapat berkembang sehingga menimbulkan manifestasi klinis yang bervariasi, mulai dari infeksi ringan hingga infeksi berat seperti sepsis. Mikroorganisme penyebab infeksi itu meliputi bakteri, virus, kemudian jamur, dan parasit. Keberhasilan suatu patogen dalam menyebabkan infeksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama jumlah mikroorganisme yang masuk, kemudian tingkat virulensi patogen, kemudian jalur masuk ke dalam tubuh, serta kondisi sistem kekebalan individu. Kemudian untuk tahapan mekanisme infeksi, yang pertama itu ada paparan. Paparan ini merupakan tahap pertama dalam proses infeksi, yaitu ketika seseorang pertama kali kontak dengan mikroorganisme patogen. Kontak tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara tergantung jenis mikroorganisme dan cara penularannya. Jalur penularan infeksi itu meliputi kontak langsung dengan penderita, kontak tidak langsung melalui benda yang terkontaminasi, kemudian droplet dari batuk atau bersin, kemudian makanan atau minuman yang terkontaminasi, dan lain sebagainya. Contohnya itu virus influenza itu ditularkan melalui droplet, sedangkan seperti bakteri salmonella itu ditularkan melalui makanan yang tidak higienis. Kemudian portal of entry atau masuknya patogen. Setelah terjadi paparan, mikroorganisme ini harus memasuki tubuh melalui suatu pintu masuk. Beberapa portal yang paling sering itu adalah saluran pernapasan, saluran pencernaan, kulit, saluran kemih, dan plasenta. Kemudian untuk yang paparan berikutnya itu ada adesi atau perlekatan. Setelah berhasil memasuki tubuh, patogen harus melekat pada permukaan sel inang. Tahap ini disebut adesi. Adesi sangat penting karena tanpa kemampuan melekat, mikroorganisme akan mudah dikeluarkan oleh mekanisme pertahanan tubuh seperti aliran mukus, air mata, saliva, atau urin. Mikroorganisme menggunakan molekul khusus yang disebut adesin untuk berikatan dengan reseptor pada sel inang. Contohnya itu Escherichia coli menggunakan pili atau Fimbriae. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kolonisasi. Kolonisasi ini merupakan proses berkembang biaknya suatu mikroorganisme pada lokasi infeksi. Pada tahap ini, patogen mulai memperbanyak diri tanpa harus langsung menyebabkan kerusakan jaringan. Sebagian bakteri membentuk biofilm, yaitu lapisan pelindung yang terdiri atas polisakarida sehingga bakteri lebih tahan terhadap antibiotik maupun sistem imun. Contohnya itu Staphylococcus epidermidis pada kateter. Kemudian, tahapan selanjutnya itu adalah invasi jaringan. Setelah jumlahnya cukup banyak, patogen mulai menembus jaringan tubuh. Mikroorganisme menghasilkan berbagai enzim yang mempermudah penyebaran. Enzim tersebut antara lain itu yang pertama itu ada hyaluronidase, kolagenase, streptokinase, kemudian koagulase, dan denase. Kemudian kerusakan jaringan yang terjadi ini akan memicu inflamasi dan aktivasi sistem imun. Kemudian tahapan selanjutnya itu adalah multiplikasi patogen. Pada tahap ini, mikroorganisme ini berkembang biak dengan cepat. Bakteri berkembang melalui pembelahan binar setiap 20-30 menit pada kondisi optimal. Sedangkan virus memanfaatkan mesin metabolisme sel inang untuk memperbanyak diri. Semakin tinggi jumlah patogen, semakin besar pula kemungkinan timbulnya gejala klinis. Kemudian tahapan berikutnya itu adalah menghindari sistem kekebalan tubuh. Agar tetap bertahan hidup, banyak mikroorganisme ini memiliki strategi untuk menghindari sistem imun. Beberapa mekanisme tersebut itu antara lain seperti pembentukan kapsul yang menghambat fagositosis, kemudian variasi antigen sehingga antibodi tidak dapat mengenali patogen, kemudian menghambat aktivasi komplement, kemudian ada hidup di dalam sel makrofag, kemudian juga menurunkan ekspresi molekul MHC kelas 1 sehingga sulit dikenali limfosit T. Contohnya itu ada virus HIV,
yang menyerang CD4 sehingga menurunkan fungsi sistem imun. Kemudian tahapan berikutnya itu ada kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan ini dapat terjadi melalui dua mekanisme, itu ada kerusakan langsung dan kerusakan tidak langsung. Kerusakan langsung ini disebabkan oleh toksin dan enzim yang diproduksi patogen. Kalau kerusakan tidak langsung ini disebabkan oleh respon imun tubuh yang berlebihan. Kemudian tahapan selanjutnya itu ada eliminasi atau penyakit. Hasil akhir infeksi ini bergantung pada keseimbangan antara virulensi patogen dan efektivitas sistem imun. Kemungkinan hasil akhirnya ini meliputi penyembuhan sempurna, atau infeksi laten, atau infeksi kronis, atau sepsis, bahkan bisa jadi kematian. Kemudian selanjutnya itu ada sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh ini adalah suatu jaringan kompleks yang terdiri atas organ limfoid, sel imun, protein plasma, sitokin, dan mediator kimia yang bekerja secara integritas untuk melindungi tubuh dari infeksi. Sistem imun juga berfungsi menghancurkan sel-sel abnormal seperti sel kanker serta membersihkan jaringan yang rusak akibat proses inflamasi. Kemudian untuk komponen sistem kekebalan tubuh itu ada organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder. Untuk organ limfoid primer itu ada sumsum tulang dan timus. Untuk sumsum tulang ini merupakan tempat pembentukan seluruh sel darah termasuk leukosit. Kemudian kalau organ timus ini merupakan tempat maturasi limfosit T. Sel T yang mampu mengenali antigen asing ini tetapi tidak menyerang jaringan tubuh sendiri akan dipertahankan melalui proses seleksi. Kemudian untuk organ limfoid sekunder itu ada limpa, kelenjar getah bening, tonsil, Peyer's patches, dan appendix. Di organ-organ ini, antigen dipresentasikan kepada limfosit sehingga memicu aktivasi respon imun adaptif. Kemudian selanjutnya itu ada pertahanan tubuh. Yang pertama itu ada pertahanan pertama. Pertahanan pertama ini merupakan penghalang fisik, mekanik, kimia, dan biologis yang mencegah masuknya mikroorganisme. Komponennya ini meliputi kulit, mukosa, mukus, silia, air mata, air liur, asam lambung, dan flora normal. Semua komponen ini bekerja sebelum sistem imun diaktifkan. Kemudian selanjutnya itu ada imunitas bawaan atau innate immunity. Imunitas bawaan ini merupakan pertahanan pertama setelah patogen berhasil melewati penghalang fisik. Respon ini berlangsung sangat cepat, biasanya dalam hitungan menit hingga hitungan jam, dan tidak bersifat spesifik terhadap jenis antigen tertentu. Sel-sel yang berperan di sini ada neutrofil, makrofag, sel dendritik, natural killer, eosinofil, kemudian ada basofil dan sel mast. Kemudian ada imunitas adaptif atau adaptive immunity. Imunitas adaptif ini merupakan respon imun spesifik yang berkembang setelah antigen dikenali oleh limfosit. Respon ini membutuhkan waktu beberapa hari pada pajanan pertama, tetapi akan berlangsung jauh lebih cepat pada pajanan berikutnya karena adanya sel memori. Yang pertama itu ada limfosit B. Limfosit B ini berfungsi menghasilkan antibodi. Setelah mengenali antigen dan mendapatkan bantuan dari sel T helper, limfosit B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mensekresikan imunoglobulin sesuai kebutuhan. Kemudian ada limfosit T. Yang pertama itu ada sel T helper atau CD4, menghasilkan sitokin yang mengaktifkan makrofag, limfosit B, dan sel imun lainnya. Kemudian ada sel T sitotoksik atau CD8. Ini membunuh sel yang terinfeksi virus melalui pelepasan perforin dan granzyme yang memicu apoptosis. Mungkin sekian presentasi mind map saya. Untuk referensinya sudah saya cantumkan di atas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.